Oke, kita masuk ini kisi-kisi ya, kisi-kisi mengenai ini soal nomor 1 di UP kemarin Desember. Ya, semuanya soal UP ini ada ya, dari Oktober, Desember, Juni semuanya ada. Jadi kita bahas semuanya soalnya sama, konsepnya sama, kisi-kisinya sama, hanya membalik-balik aja, maksudnya yang kadang-kadang kalau yang ini dibahas sistolik, maka nanti dibahas diastolik. Nah, atau dibandingkan. Seperti itu ya soal UP. Tidak jauh dari kisi-kisi dan konsepnya harus paham. Oke, kita bahas ini tentang kisi-kisinya adalah peredaran darah. Peredaran darah jantung ya. Jadi peredaran darah jantung yang bekerja ada fase sistolik, ada fase diastolik. Oke, saya jelaskan dulu. Sistolik itu gambarnya ngempes gini ya, kempis. Kalau diastolik dia ngembang. Oke, apa itu sistolik? Sistolik itu ya, sistolik. Ya, kalau nanti Bapak Ibu misalnya periksa tekanan darah 110/70, yang atas itulah namanya sistolik. Ya. Yang bawah namanya diastolik. Ya. Sistolik terjadi ketika darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh, memompa darah. Ya. Jadi apa sistolik? Sistolik itu adalah yang pertama ciri-cirinya kontraksi jantung. Ya. Kontraksi jantung. Kalau kontraksi jantung, maka kawan kontraksi itu apa yang kontraksi? Ototnya. Kontraksi otot jantung. Ya. Ingat, kontraksi otot jantung. Kalau dia kontraksi, maka kawan kontraksi adalah tekanan. Tekanan tinggi atau tekanan maksimal atau tekanan besar. Banyak bahasanya. Maksimal, besar, tinggi. Ya. Nah, jadi kontraksi kawannya tekanan besar. Kalau ditekan, maka keluar darahnya nanti. Ya. Darahnya keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Keluar darah. Ya. Darah keluar dari jantung. Darah yang mengangkut O2 itu keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Oke. Keempat, bilik kiri menguncup ya. Jadi sini adalah bilik kiri menguncup. Nanti ada pembahasannya itu di soal-soal UP itu ada nanti ditanya bilik kiri ngapain? Menguncup ya. Serambi kirinya mengembang ya. Serambi kiri mengembang. Serambi kiri mengembang. Oke. Pak, cara mudah menghafalnya gimana, Pak? Ah, kawak ini udah tua, Pak, katanya kan. Udah bingung, Pak, udah berumur. Oke, cara ngapalnya kalau enak ini sistolik, Ibu Bapak pegang aja jerawat kiri Bapak Ibu. Jadi ingat, sistolik dia kiri-kiri, bilik kiri, serambi kiri. Pegang jerawat kiri, pencet atau tekan jerawat kiri dipencet atau jerawat kiri ditekan. Jadi kalau jerawat kiri ditekan, maka kontraksi, penekanan itu bekerja, ya. Ditekan itu bekerja atau kontraksi. Kalau ditekan jerawat kiri tadi, maka muncullah darahnya keluar ya, darahnya keluar, tekanannya tinggi ya. Tekanan tinggi atau maksimal, darahnya keluar. Bilik kiri dan serambi kiri ya yang bekerja, bilik kiri menguncup, serambi kiri mengembang. Jadi ingatnya apa? Pencet jerawat kiri. Itu cara mudah untuk menghafalnya. Pencet jerawat kiri ya. Pencet jerawat kiri. Pak, kok diastolik Pak? Gimana pula Pak? Diastolik yang ini ya, pasti yang ini. Diastolik. Tapi sebelum kita bahas diastolik, diastolik itu kebalikan sistolik. Oke, kita perhatikan dulu cara jawabnya. Karena ini sudah tahu ini sistolik, gambar sistolik, maka kita sesuaikanlah dengan jawaban. Cara pertama mencari jawaban ya, karena kemarin saya bimbing UP Daljab itu ya alhamdulillah 85% dulu semuanya. Saya ajarin bagaimana cara menjawab soal yang baik dan benar ya. Pahami konsep yang pertama, yang kedua cari jawaban yang salah, bukan cari jawaban yang benar dulu. Kenapa Pak? Karena itulah cara mudah menjawab. Jantung mengalami fase diastolik. Oh salah, langsung aja salahkan. Jangan baca lagi nanti kan. Jantung mengalami fase sistolik, benar. Relaksasi, salah ya. Relaksasi salah ya. Ini salah. Ya. Jantung mengalami fase diastolik. Salah ya, sistolik. Oke. Jantung mengalami fase diastolik ya salah juga. Ya. Apakah jantung mengalami fase sistolik benar? Kontraksi benar, maksimal benar. Oke, jawabannya adalah yang E ya. Jadi nggak usah baca dua kali ya, nggak usah langsung salahkan. Kalau emang itu salah langsung salahkan. Tidak usah baca dua kali karena soal ini 120 soal. Baca sekali, kalau dia benar benarkan, kalau dia salah langsung salahkan.
Seperti itu ya. Jadi menghemat waktu, ya, menghemat waktu. Ya. Ini cara terbaik sudah tahun 2020 sampai sekarang saya ajarin. Jadi cara terbaik seperti itu. Kadang-kadang nanti kalau yang apalagi yang daljab ini sekarang dari sekarang belajar nanti bisa jadi waktunya kelebihan ya, biasanya kelebihan. Oke, jadi jawabannya E. Pak, soal diastolik ada? Oke, kita bahas dulu soal diastolik. Tapi kalau yang mau tulis dulu. Kita pahami dulu diastolik ya. Diastolik itu kebalikan dari yang namanya fase sistolik ya. Nanti setelah ini bisa bertanya ya. Oke, diastolik adalah kebalikannya. Kebalikan gimana, Pak? Oke, kalau tadi pencet jerawat kiri, maka yang diastolik jangan pencet jerawat kanan. Jangan ya. Tidak boleh pencet jerawat kanan. Jadi jerawat kanan jangan dipencet. Jadi yang bekerja adalah kanan-kanan. Diastolik kanan-kanan, sistolik kiri-kiri gitu ya. Jadi sistolik pencet jerawat kiri atau jerawat kiri dipencet. Diastolik jerawat kanan jangan dipencet. Jangan pencet jerawat kanan. Kalau jangan dipencet berarti tangannya relaksasi. Ya, otot jantungnya rileks, santai. Relaksasi otot jantung. Oke. Ya, otot jantungnya relaksasi. Yang kedua, tekanannya kalau kawan kontraksi tekanan besar, ya. Kawannya relaksasi tekanan kecil ya, tekanan kecil ya, tekanan kecil. Tekanan kecil atau minimal. Oke, ya, minimal. Yang ketiga ya, kalau darahnya ini keluar maka ini darahnya masuk. Darahnya masuk. Oke. Yang keempat, kalau tadi ini bilik kiri, serambi kiri, maka ini bilik kanan, serambi kanan. Ya, bilik kanannya, kalau ini menguncup, ini mengembang. Oke. Kalau dia situ serambi kanannya mengembang, ini serambi kanannya menguncup. Oke. Oke. Oke, yang mau screenshot silakan, atau juga di modulnya juga sudah lengkap kan? Ya Pak Ibu ya. Di modulnya juga sudah ada. Yang mau screenshot silahkan, mau screenshot, mau catat silahkan. Yang mau bertanya silahkan juga. Ada yang tanyakan? Tidak, Bapak. Aman? Aman. Aman. Oke ya. Aman. Aman. Oke. Aman, Bapak. Aman. Saya hapus ya. Pak. Di modul sudah Ya. ini ada. Oke, kita ke soal. Ke soal ini. Oke. Oke, Pak, lanjut. Ini perbandingannya cuman seperti ini. A banding B. Maksudnya gini, cuman nyari jawaban yang benar. A apa? Sistolik. B diastolik. Iya kan? Ya. Jawab. A diastolik salah apa benar? Salah. Salah. Langsung salahkan. Sekali baca. A sistolik benar? Betul. Apakah relaksasi Salah. santai? Salah. Salah langsung. B diastolik benar? Salah. Benar ya? B diastolik iya. benar ya? Ya, diastolik betul. Apakah diastolik santai relaksasi? Ya. Betul, ya. Benar ya? Ya. Santai ini salah. Ini pasti salah, ya kan? B diastolik kontraksi salah. B sistolik salah. Salah ya? B itu diastolik. Iya. Makanya oke. Dipahamin ya? Yang B salah Ya, ya, pernyataan B, Pak. Pernyataan B Salah. salah. Oke, saya ulangin ya, Pak ya. Ini kan sistolik. Ini Ya. diastolik. Ya. Oke. Ya. Yang A diastolik salah ya? Ya. Salah. Salah. A sistolik benar, Pak? Tuh. Benar. Betul. Tapi jantungnya relaksasi, salah. Salah. Sampai sini Harusnya benar. Salah. Harusnya Kontraksi harusnya ya, Pak. sistolik kontraksi ya, diastolik relaksasi. B diastolik benar ya? Betul. Ya. Relaksasi benar ya? Benar. Oke, yang benar. B diastolik benar, tapi kontraksi salah ya? Salah. Ya, Ya. paham, Pak, paham. Harusnya relaksasi. Relaksasi ya. B sistolik salah ya? Salah. Ya, salah. Paham? Paham. Oke, jadi sekali baca ya. Kalau salah dia salahkan, jangan ulang-ulang baca karena soal UP itu panjang-panjang, oke? Ya, Pak. Oke. Oke, ya. Kita paham ya? Siap. Oke, nanti Ya, ke Pak. UP-nya ada juga gampang itu. Ini kan masih pembahasan UP aja. Oke. Soal UP lagi yang nomor 2 ini, nomor 2. Nomor 2 ini mengenai masalah, ya saya ulangin, mengenai masalah unsur, membedakan yang mana unsur, yang mana senyawa, Senyawa.
yang mana campuran. Ya. Pemerintah cuman kasih 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, paling banyak 8. Masa kita nggak hafal kan gitu kan? Oke. Jadi ya ya ada rekaman ya Bu, tenang aja. Oke, nanti dia kita membedakan unsur senyawa campur itu gimana Pak caranya Pak? Ya, caranya cukup mudah, tidak perlu pusing-pusing ya. Jadi kata-kata ini udah sering kita dengar, etanol itu alkohol ya. Etanol alkohol, belerang itu gas yang di kawah-kawah gunung berapi ya. Ya. Kalsium nitrat ini biasanya seperti sejenis namanya garam Bu ya. Oke, kalsium nitrat itu jenis garam. Oke, glukosa itu gula Bu ya. Ya. Aurum itu logam, yang ada itu logam ya. Asam asetat ya, asam. Oke, asam namanya. Oke, Pak, cara bedakannya gimana? Oke, secara tulisan dulu. Ya, secara ini dulu apa namanya yang mudah. Unsur. Unsur itu biasanya pada jenis logam. Logam. Logam itu apa? Banyak ya. Aluminium, ya, perak, tembaga, timbal, dan lain sebagainya. Oke, itu ya logam. Aurum, Pak. Jadi Pak, aurum ini apa? Ya, aurum itu logam karena akhirannya titik-titik akhiran itu biasanya logam. Paham, Bu? Logam. Aluminium. Iya, aurum, apalagi tuh argentum, pokoknya akhiran Iya. itu biasanya logam. Logam. Kalsium. Ya, kalsium itu kalsium itu logam juga Pak. Kalsium Ca. Ya Pak ya. Ca itu kalsium ya Pak ya. Kalium itu logam juga Pak. Ya itu namanya unsur, paham Pak? Yang ada umumnya ya, yang ada umumnya. Timbal, logam, besi itu namanya pokoknya itu. Kalsium itu logam juga. Logam alkali namanya Pak. Alkali golongan 1A tuh. Kalsium, oke? Yang ada umumnya itu logam. Paham Bu ya? Itu biasanya unsur, oke? Yang kedua, biasa jenis gas, ya, jenis gas. Gas itu apa? Yang kita hirup, oksigen, hidrogen. Kalau di modul lengkap sudah saya kasih tuh di modul. Hidrogen, baru yang namanya nitrogen, baru yang namanya apalagi belerang ya, golongan berapa nih? 6A atau 7A? Belerang. Baru fluorin, baru klorin golongan 7A ini di kimia, tabel kimia, oke. Inilah contoh namanya unsur, ya. Jadi kalau tahu unsur, ya ada itu unsur. Soalnya baca, yang diminta apa? Senyawa. Ngapa Bapak Ibu ya, kalau nggak saya salah sedikit, oke. Yang diminta adalah senyawa. Senyawa, kita tahu ini aurum unsur, berarti nomor 5 unsur. Maka yang ada 5-nya salah, ya kan? Ya Bapak Ibu, ini minta senyawa. Ya. Kita tahu nomor 5 itu unsur, maka yang ada 5-nya salah, benar nggak? Benar. Iya. Salah. 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 Paham? Salah. Ya, yang Nomor 2 juga salah Salah. belerang. Ya, ada 5-nya ya. Jadi tinggal Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana yang kupilih kan gitu kan? Kalau nggak paham kan gitu, tapi paham. Oke. Senyawa. Oke, udah paham ya? Nomor 5 tadi itu itu logam. Oke. Senyawa, Bu. Senyawa itu biasanya ya, itu sejenis gula atau belakangnya ada osa-osanya. Ini gula nih. Fruktosa. Ini gula namanya, gula. Yang ada misalnya apa, Pak? Fruktosa, laktosa, maltosa, glukosa, yang ada osa-osanya itu gula. Gula itu senyawa. Kawan gula apa? Garam. Garam itu juga senyawa atau nama lainnya adalah NaCl, natrium klorida. Oke, garam. Apalagi Pak? Oke, apalagi namanya yang ada ol-olnya. 00 itu alkohol itu, etanol. Apalagi namanya itu lupa lah. Pokoknya 00 itu namanya ini alkohol, sejenis alkohol ya. Namanya senyawa. Oke. Yang lain Pak? Oke, kata depannya misalnya asam asetat. Tambahin asam sitrat, asam cuka, asam nggak tahu lagi asam apa, asam klorida, asam fluorida, itu namanya senyawa. Oke. Oke. Apalagi Pak, yang dua nama dia biasanya gini, 2 nama seperti ini, nomor 3 ya. Nomor 3 itu 2 nama, biasanya 2 nama itu
Senyawa. Ya, sebut nomor 3 ya. Senyawa. Berarti yang senyawa mana? Yang ada osa-osanya, yang ada nol-nolnya. Senyawa. 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 Oke, berapa nih? Itu 3, 4, 6. 3, 3, 4, 6. 5, 6. D ya? D. Oke. 3, Belerang itu namanya Unsur. Bisa dipahamin? Bisa. Ya. Pak, kalau campuran gimana? Campuran itu ingat aja elemen avatar ya, avatar. Ya. Campuran, biasanya ingat elemen film avatar, film kartun itu. Api, tanah ya, udara, air kan. Tanah ya. Udara, oke. Air laut Bu ya. Air laut. Tapi kalau di sini air murni nomor 6 ini senyawa. Kalau dia air murni H2O itu namanya senyawa. senyawa ya. Tapi kalau air laut itu namanya campuran. Campuran. Tanah, udara, air laut. Lagi Pak, campuran itu apa Pak? Campuran itu misalnya kopi. Nah, ada endapannya ya, ada endapannya. Kopi, gula, es teh manis ya. Dan lain susu ya, susu campuran. Dan lain sebagainya. Paham, Bu? Paham. Paham, Pak. Cuman inilah yang ditanyakan di soal UP kelak Ibu nanti di Februari, hanya membedakan unsur senyawa campuran. Pak, nanti soalnya apa seperti ini? Oh tidak, ini soal Februari, saya kasih tahu ya. Soal Oktober itu akan mirip dengan soal Desember. Dia 2 kali berubah. Maksudnya gimana Pak? Misalnya Oktober nih ujian soal baru, ini kan soal baru fresh. Maka Desember mirip soal dengan Oktober. Titik-titik jeda 2 bulan Februari. Nah, ini soal fresh. Soal yang baru fresh. Iya. Maksudnya Pak? Iya maksudnya gini. Maksudnya kalau ini tanya senyawa itu unsur yang kemarin Oktober mungkin besok Ibu campuran gitu lah. Soal fresh namanya. Paham Bu? Ya. Paham. Nah, membedakan yang mana unsur, yang mana senyawa, yang mana campuran. Jadi seperti itu soal freshnya. Oke. Baru soalnya tidak mirip dengan Desember Oktober nanti. Makanya saya bilang saya ajarkan ini konsep-konsepnya. Oke, udah paham Bu ya? Oke, Pak. Ya, paham. Ya, udah paham. Yang mau catat silakan. Sudah ada semua di modul. Saya siapkan semua itu ya. Sudah ada semua. Ya. Oke. Jadi kita bahas dulu soal UP Desember, bagaimana cara menjawab soal yang baik. Nanti masuk materi lebih mudah lagi ya. Lebih mudah lagi. Ya. Oke. Lanjut ya. Bisa dipahamin ya. Lanjut. Oke, Ya. kita bahas soal ini UP Desember. Yang soal di bawah ini adalah UP Oktober. Nah, mirip kan Bu soalnya? Mirip. Mirip. Ya, Ah, mirip. seperti itu memang. Oke, etanol apa tadi? Etanol. Belerang. Senyawa. Unsur. Amonia Pak. Amonia saya nggak tahu Pak. Ya ini senyawa ya. Amonia itu Senyawa. air kencing kita. Glukosa. Senyawa. Mas logam. Unsur. Klorin. Senyawa. Unsur. 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 Klorin. Klorin itu namanya unsur. Oke. Unsur. Yang diminta adalah unsur. Maka nomor 2, 5, 5 dan 6. Pak, nggak ada jawaban Pak. Maka yang mendekati mana? 2, 5, 6. Yang C kan? 2, 5. Iya 2, 5 C kan? Ada 3-nya. Ah bagus, ada 3-nya. Pak, kenapa 3-nya? Iya. Inilah kesalahan si pembuat soal ya. Karena Ya. amonia itu senyawa. Tapi mau nggak mau, kemarin banyak nanya, Pak, jawabannya mana? Yang mau nggak mau jawab C. Kenapa? Karena nggak mau, harus kita jawab kan gitu kan? Iya. Ya. Dijawab. Saya udah bahas dari 2020 mulai sampai sekarang. Ini soal yang terbaik, soal emang sekarang. Dulu hampir 5 soal, 7 soal salah. Maksudnya pembahasannya nggak ada. Kadang-kadang ada jawaban, kadang-kadang nggak ada. Sekarang ini udah mulai bagus ya. Jadi ini sebenarnya digantinya di 2022 tidak ada amonia lagi kan? Tadi. Iya. Nah, digantinya nomor 3 itu kalsium Kalsium nitrat. Biar makin mudah 2 nama itu senyawa. Oke? Paham maksud saya ya? Ya. Oke, Pak. Ini carilah yang mendekati ya kalau ketemu seperti ini ya. Jangan cari ngasal-ngasal. Pak ada jawabannya, cari yang mendekati aja kalau misalnya seperti ini. Paham ya Bapak Ibu? Paham. Kita lanjut ke ini soal yang kemarin tadi juga. Oke, kita lanjut ke soal ini. Nah, ini soal namanya soal bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia tapi pedagoginya. Pedagogi bahasa Indonesia. Oke, kita baca soalnya.
Seorang guru SD akan merancang pembelajaran dengan KD, menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Oke, kalau saya tanya Ibu, sebelum kita masuk ini kan ditanya materinya. Oke, menyajikan ini kalau ini apa Bu? Afektifkah? Psikomotor. Bagus, psikomotorik ya, menggunakan kosakata dan kalimat efektif ya. Berarti dia yang dinilai adalah psikomotorik ya Bu ya. Bisa dipahamin? Ya. Pak. Berarti ini pakai penilaian teknik penilaian keterampilan. Paham Bu? Iya. Oke, nanti ya ini pasti menyajikan itu unjuk kerja. Berarti penilaian teknik penilaian adalah teknik unjuk kerja. Nanti kita bahas teknik penilaian itu yang agak rumit. Ini berarti psikomotor ya, ada paham ya? Berdasarkan KD itu, KD-nya, berdasarkan KD, cakupan materinya mana? Materi. Lihat, ini belajar bahasa Indonesia. Benar, Bu? Kalimat baku, Ah, teks tulis, bahasa Indonesia ya. ya. Belajar bahasa Indonesia, tidaklah mungkin ada belajar penggunaan alat materinya. Enggak ada kan, Bu? Nih. Tidaklah Ada. pernah Ibu jumpai penggunaan alat, ya kan? Salah ya? Iya. Kita salahkan dulu yang salah. Masa ada materi penggunaan alat? Ya nggak mungkin ya. Materi bahasa Indonesia teks-teks, ya teks visual, teks petunjuk, ya, eksplorasi, eksplanasi itu namanya teks-teks. Oke, kita jawab yang A. Paragraf. Adakah sini belajar paragraf? Ada. Nggak ada. Salahkan. Tinggal sedikit lagi. Adakah belajar bahasa suku kata? Nggak ada. Nggak ada. Ya udah jawabannya E. Teks petunjuk, kosakata ada. Kata kalimat efektif. Oke. Oh, begitu. Iya. Petunjuk. Kosakata. Kalimat efektif. Kadang bahasa itu Kalimat membingungkan, efektif. Pak. Apa Bu? Terkadang soal bahasa itu membingungkan, menjebak. Iya, benar. Nanti kita bahas materinya. Karena saya ajari dulu cara jawab soal. Cara jawab soal adalah seperti itu. Cari dulu yang sesuai. Penggunaan alat ya nggak ada belajar bahasa Indonesia penggunaan alat. Maka yang paling tepat adalah yang E. Teks petunjuk benar, petunjuk teks petunjuk ya. Ya. Kalimat Teks petunjuk, efektif. Ya. kosakata, ada kosakatanya, ada kalimat efektifnya. Maka yang E yang tepat. Oke, Bu? Ya. Oke. Kita lanjut ya. Kita jawab cara seperti itu, cara jawab soal ya. Ini saya ajari cara jawab soal aja dulu biar paham. Oke, sama ini juga ini seperti ini. Walaupun kita nggak tahu nih, misalnya saya hapus dulu ini. Saya hapus dulu kan, nih modul udah ada. Ibu nggak tahu nih cara jawab ini misalnya. Ini banyak kejebak nih soal ini nih. Guru-guru kemarin di Desember yang sekarang ikut saya di retakernya yang kemarin nggak ikut. Oke, hot soalnya. Kenapa? Banyak yang kejebak di soal ini. Seorang guru mencatat bahwa ada seorang siswa bernama Aldo yang cenderung abai pada tugas serta kurang komitmen untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Jika diajak dialog, Aldo selalu meminta maaf atas perilakunya karena ada problem dalam keluarga. Namun tidak menunjukkan adanya perubahan sebagai guru, sikap yang sebaiknya ditunjukkan adalah asertif, menyampaikan kepada Aldo bahwa perilakunya akan menghambat kesuksesan studinya. Bagus. Ya. Simpati, memberikan perhatian sepenuhnya pada Aldo dan turut merasakan kesedihannya. Bagus, ya kan, Bu? Altruistum, Aldo layak mendapatkan bantuan sehingga guru meminta siswa lain untuk memakluminya. Nggak cocok nih, memakluminya nggak bagus. Karena siswa lain nanti mencontek, mengikuti Aldo nanti. Empati, bagaimanapun jika seorang guru harus memahami problem yang dihadapi siswanya. Bagus kan, Bu? Bagus. Proposial, memberikan bantuan kepada Aldo, memberikan toleransi nggak boleh, toleransi nih. Ya, toleransi nggak boleh. Ya, atas rendah nggak masalah ya. Jadi salah, harusnya tegas. Oke, ada 3 jawaban yang bagus. Jangan kejebak yang simpatik sama empatik. Kenapa? Karena tidaklah boleh di dalam soal ada 2 jawaban yang sama. Ini simpatik sama empatik itu mirip ya. Simpatik itu peduli, empatik itu dapat merasakan. Ini sama. Jadi langsung salahkan aja. Jawabannya langsung A. Ya. Asertif. Walaupun nggak tahu asertif. Asertif artinya tadi adalah ketegasan ya. Ketegasan guru biar supaya Aldo ini sukses atau tidak lagi abai pada tugasnya. Karena dia kan masalahnya abai, maka sikap guru harus tegas. Tegas, yaitu asertif. Ya, di modulnya ada itu asertif adalah sikap yang tegas guru. Di jawabannya A, bukan simpatik, bukan empatik. Ini 2 jawaban yang sama, langsung salahkan. Oke, Bu?
Ya. Iya, Pak. Ya. Ini kejawab ini jawaban yang kemarin Bapak Ibu guru yang kemarin itu D semua jawaban hampir rata D semua. Iya. Kejebak. Oke. Kejebak ini ya. Padahal A asertif ya. Sesuai dengan dia kalau abai maka studinya nggak lancar, bener kan Bu? Maka Iya. sikapnya adalah asertif, sikap guru, tegas. Oke? Iya. Ya, ini soal hot, tapi jawabnya bisa gampang ya. Kalau misalnya paham mengenai teknik menjawab soal, oke? Makanya saya ajarin dulu teknik menjawab soal, nggak sembarangan menjawab soal itu ada tekniknya. Jangan main langsung baca 2 kali, nggak boleh Bu ya. Soal dibaca 2 kali, jawaban itu nggak boleh Bu ya. Kenapa? Kehabisan waktu. Iya, Pak. Makan Makanya. waktu. Jadi langsung ke jawaban, langsung salahkan yang mana yang salah. Pada pukul 17 WIB, Andi saya mau dulu. Pada pukul 17 WIB, Andi tampak sedang berbelanja di sebuah pasar swalayan. Ketika memperoleh barang yang diperlukan, ia tampak cepat sekali memasukkan barang tersebut ke keranjang belanja. Barang-barang yang dibeli pun termasuk barang yang berkualitas bagus dan mahal. Perilaku konsumen itu ya, dia memasukkan barang berkualitas bagus dan mahal. Berarti dia paham itu barang bagus dan mahal. Berarti Andi ini sultan, ya Bu ya. Orang kaya, kan gitu. Banyak duitnya. Kalau gitu orang yang sultan banyak duitnya, dia tidak memikirkan berapa harga barang itu. Yang dia lah jawabannya. Andi merupakan konsumen tidak teliti, salah. Dia tahu barang berkualitas dan mahal. Andi telah berbelanja di sana yang mahal, ya belum tentu. Perilaku konsumen tergesa-gesa, ya tidak, ya tampak dia sudah tahu. Andi tidak mendulikan, ya betul, karena dia main masukannya barang, dia tahu itu barang berkualitas bagus dan mahal, ya benar. Barang yang dibeli tidak memiliki label, ya labelnya adalah berkualitas tadi. Oke, jawabannya D. Ya. Andi tidak peduli berapa harga barang tersebut, karena dia paham itu harganya mahal. Paham Bu? Iya. Allah, Pak. Ya. Ini Oke, soal Andi. psikologis bukan Pak? Bukan ya? Bukan, ini soal apa nih? IPS. Oh, IPS. Perilaku konsumen namanya Pak. Perilaku konsumen. Atau kalau misalnya nanti ini di soalnya itu, kalau soal nanti saya di materi IPS saya itu nanti ada yang mana Kak? Kalau soal-soal kemarin ya, sebelum Oktober, sebelum Desember ini, di tahun-tahun 2022 tuh di bawah Oktober tuh, ditanya Pak, perilaku konsumen yang mana? Perilaku, misalnya gini soalnya. 1, 2, 3, 4, 5, perilaku konsumen sampai yang mana? Dipilih ya. Perilaku konsumen, pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Atau soal yang sebelumnya itu perilaku produsen yang mana. Gampang Pak. Ya. Jadi nggak salah. Sekarang dibedakan. Sekarang main kasus dia. Main kasus. Langsung ke kasus. Ya udah lebih gampang lagi kayaknya. Ya Pak ya. Ini aja. Andi tidak mendulikan harga barang. Oke, ini soalnya bisa dikatakan lots. Ya, tidak terlalu sulit. Oke, lanjut Pak ya. Bapak Ibu. Lanjut kita. Ya, lanjut. Oke. Soal ini juga, ini soal sering masuk. Soal apa ini Pak? Soal kasus ya. Kasus. Kasus apa Pak? Kasus guru. Gurunya gagal dalam belajar atau pembelajaran. Bu Padika, guru kelas 1 sekolah ini, saya hapus dulu kan. Belum tahu nih benar apa enggak dulu kan. Kita belum tahu kan. Guru Padika, guru kelas 1 sekolah dasar mengalami masalah dalam pembelajaran keterampilan membaca. Hampir 25% siswanya belum mengenal huruf dengan benar. Berdasarkan hasil identifikasi masalah, ditemukan bahwa penyebab masalahnya adalah guru jarang menggunakan media. Ingat, masalahnya guru jarang pakai media. Dan guru masih menggunakan metode tradisional. Berarti gurunya yang salah. Nggak mau pakai media, nggak mau pakai metode yang baru atau metode yang bagus. Oke. Berarti mengatasi nih. Kalau seperti ini problemnya, maka nanti Ibu diminta bagaimana cara mengatasinya, bagaimana caranya. Oke. Kata kuncinya adalah media dan modul, media dan model, Ibu ya. Kata kunci seperti ini ya, masalah guru. Yang pertama ada media yang bagus. Yang kedua adalah model pembelajaran atau metode pembelajaran yang sesuai dengan masalah. Di sini masalahnya apa? Siswa belum mengenal huruf. Kita cari media dan model yang bagus. Oke. Kita pahami dulu. Nomor 1. Meningkatkan media Bu ya. Nomor 1. Media. Ya Bu ya. Media kan? Ya. Nomor 2 membaca. Media ya. Mediatik ya. Media. Ya. Meningkatkan kemampuan membaca. Sapi. Model Bu ya. Model. Oke. Meningkatkan kemampuan dengan metode sama ya. Model juga ya. Model. Oke.
Yang diminta adalah masalahnya kita pakai media, kita pakai model. Model. Jawabannya harus ada media, harus model. Yang nomor A, 2 dan 3, media dan model. Kita anggap benar ya, Bu Media ya. dan model, betul. Nah, 1 dan 2, media dan Salah. media, salah. Media. Salah ya. 1 dan 4 salah. media dan model benar ya. Benar. 1 dan 3, media dan model benar ya. Ya, 3 dan 4, model dan model salah ya. ya, Bisa dipahamin? Bisa. ya. Bisa. Baru kita pilih, kita bandingkan yang bagus. Kita bandingkan yang paling bagus sesuai dengan kasusnya. Kasusnya adalah siswa belum mengenal huruf dengan benar. Ini siswa kelas 1. Pakai media yang mana? Nomor 1 apa nomor 2? Apakah pakai kartu secara konstruktivisme, secara konkret, benda yang konkret langsung nyampak? Apakah pakai penayangan video atau mediatik? Saya pilih nomor 1. Lebih mudah. Pakai media kartu bergambar. Lebih enak dipahamin hurufnya. Ya, Bu ya? Ya. Ya. Iya, daripada yang lainnya. Kan gitu. Daripada pakai tayangan video. Lebih sulit. Kita kan? Oke. 1. Saya pilih 1 ya. 1. Dan modelnya pakai mana? Model sapi apa model variasi? Variasi ini seperti apa? Kan belum spesifik. Ya, Maka yang 3 lah yang bagus. Spesifik. Metode sapi. Jawabannya adalah yang metode apa itu, Pak? 3. sapi. Sapi. Bukan sapi metal, Bu ya. Sapi deh. Metal pula nih. Oke, seperti itulah jawab soal ini, Bu ya. Soal-soal seperti ini hampir 5 soal, Bu. Masalahnya media model. Ya, kita pilih aja, kita bandingkan. Oke. Yang mana yang tepat? Ya udah sapi. Kita walaupun nggak tahu sapi itu apa, tapi kalau kita bandingkan dengan nomor 4, ya nggak cocok lah. Ini bervariasi seperti apa kan nggak spesifik kan? Ya. Nggak spesifik berarti ambigu. Berarti jawaban nomor 4 ambigu. Jawaban menjebak. Maka pilihlah nomor 3 3. dan 1 dan 3. Iya, jawabannya di. Paham, Bu? Paham. Ya, seperti itulah cara menjawab soal. Kalau ada masalah, guru masalah, maka carilah media dan model yang bagus sesuai dengan masalahnya. Paham, Bu? Paham. Iya, soal UP Nah, tak Pak, ini saya nggak kebaca yang di ujung ini, Pak, yang sapi sama media ini. Ah, ya itu. Maaf, Pak Amir. Taruh dulu, Bu. Tadi taruh ya. Bu, Ya, ya. yang metode bervariasi sama metode sapi. Oh, boleh dijelaskan itu, Pak, sapi itu apa? Sapi itu ya siswanya tadi yang saya bilang nih. Lebih aktif, Bu. Ya, lebih aktif dia siswanya. Soalnya ini sapi ini baru baru dengar. Sapi itu baru dengar. Baru dengar maksudnya juga. kalau Iya, model baru variasi dengar. gimana itu, Pak? Googling, Bu. Googling lebih jelas. Nah ini, Bu, sapi, Bu. Ya, Ya. Ini kan saya modul sapi itu. Pembelajaran melibatkan seluruh pikiran dan tubuh, berkreasi bukan emosi, berlangsung banyak tingkatan simultan, umpan balik, emosi positif, udahlah ini namanya sapi, ya. Oh ya. Nah, maksud saya gini, kan udah saya kasih tahu nih sapi apa kan. Mau saya tadi, ini kan menjawab soal itu seperti apa, ya kan? Kita nggak mungkinlah jawab nomor 4. Kenapa? Karena ini nggak jelas metode bervariasi. ini Pak, kalau menurut saya ini nomor 4 jawaban saya ini Pak, kalau sebelum Bapak jelaskan tadi itu jawaban saya nomor 4 Pak. Metode bervariasi itu maksudnya kan ada ceramah, ada diskusinya, ada tanya jawabnya gitu Pak. Iya, Makanya betul, saya nanya Bu. sapi ini apa gitu tadi. Betul sekali, Bu. Guru-guru terjebaknya seperti itu. Iya, benar. Tapi ya 1 dan 4. Ya memang jawabannya kemungkinan 1, 4 dan 1, 3. Tapi ini kan soal, ya kan? Iya, Pak. Soal itu harus dia modelnya itu atau metodenya itu langsung ke khususnya. Jangan rancu. Oke? Paham, Bu? Nomor 4 ini rancu. Kenapa rancu saya bilang? Metode bervariasi. Seperti apa? Variasi itu bisa pakai TGT, pakai jigsaw, pakai saintifik. Banyak nggak? Ya. Banyak kali. Jadi kalau banyak kali rancu jadinya. Pakai yang mana? Iya kan? Ya. Iya, Tapi Pak. kalau pakai sapi, dia langsung. Sapi itu seperti ini. Sesuai dengan langkah-langkahnya. Beres. Seluruh pikiran. Lebih enak langsung ada namanya ketimbang yang rancu. Makanya saya jawab nomor 4 salah. Menjebak nomor 4 itu saya bilang.
3 dan 1 yang paling tepat. Setelahnya langsung spesifik gitu ya Pak ya? Iya, benar sekali, Bu. Karena kalau langsung spesifik, ini kan tindakan. Berarti dia buat RPP kan, Bu? Iya. Iya. Adakah RPP metode variasi, model variasi? Tidak. Tidak ada. Ya. Paham maksud saya? Paham. Ya. Ya. Larinya ke situ RPP. Makanya saya jawab nomor 3. Benar tadi Ibu. Semua guru jawaban nomor 4 tadi. Berpikirnya jauh, ceramah ini ya betul. Emang betul, tapi tidaklah masuk ke RPP, metode bervariasi. Wah, kena marah dosen Ibu lah, Bu. Ya kan? Salah ya. Oke, jadi 1 dan 3. Paham Bu ya cara jawab soalnya? Ya. Insya Allah paham. Oke. Dan insya Allah Kalau ada masalah seperti ini, gunakan media dan model. model. Cari yang sesuai dengan itu. Lebih spesifik aja cari. Oke, nomor 7. Ini juga banyak yang salah tentang ini. Ya, hati-hati ya soal ini. Saya pertama jawab juga hampir terjebak atau salah juga saya jawab pertama ini. Kenapa? Karena ini yang diminta, saya baca ya. Upaya pemajuan HAM di Indonesia dilakukan dalam berbagai bidang, yaitu produk hukum, lembaga negara dan lembaga masyarakat. Berikut yang lembaga independen. Ya, saya pertama baca lembaga masyarakat. Ya, kalau lembaga masyarakat berarti kontras. Kontras ini cuma 2. Kontras dan kontras. Ya benar sih kontras. Nah, tapi lembaga independen. Apa itu lembaga independen? Lembaga yang didirikan netral, Bu ya. Netral, ya. Netral artinya tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Ya, independen. Dan di sini lembaga negara dan lembaga masyarakat. Berikut lembaga independen, yang mana yang lembaga negara independen, yang mana lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat yang Swadaya independen. masyarakat. Oke. Komnas HAM itu lembaga negara independen. Ya. Independen. Berarti cari yang ada Komnas HAM-nya, ya. Jangan kemana-mana. Cari yang ada Komnas HAM. Nomor A benar Bu ya. Ini. Komnas HAM nomor D benar ya. Komnas HAM. Jadi cuma 2 jawabannya kan? Cuma 2 lagi. Yang A dan yang Oke. Yang diminta adalah lembaga negara dan lembaga masyarakat. Kalau yang A, salah apa benar nih? Itu masih Dan- negara semua. Iya, bagus Pak. Negara semua. Udah paham Bapak berarti. Jawabannya ada yang di. Ngerti cara jawabnya? Yang diminta ini lembaga negara dan lembaga masyarakat. Yang independen, jawabannya Komnas HAM itu yang negara. Cuman 2 jawabannya, yang A dan yang D. Yang C juga Komnas HAM, cuman ada KPAI. Pak. Iya, benar Pak. Betul sekali. Iya, ini betul nih, Komnas HAM nih. Benar. Tapi dua-duanya adalah ya, Negara. paham ya? Yang ini lembaganya adalah yang independen. Ya, ini Bu soal IPS Bu, soal PPKN. Soal IPPKN itu semuanya bersangkutan dan dengan HAM dan Pancasila. Oke. Ya cuman ini aja HAM. HAM itu nanti kalau sekarang dibahas nggak mungkin ya, nanti dulu sabar di materi PPKN. Ini cara menjawab soal aja. Ya. Iya, Pak. Jadi ini jawabannya yang ini yang di. Oke. Kalau nanti HAM dibahas, ini kan lembaganya. Kalau yang lalu-lalu hukumnya Bu, payung hukumnya apa aja? Nah itu banyak payung hukumnya, ada 5 atau 6 itu. Kalau enggak itu yang tanya adalah HAM berat dan HAM ringan. Oke ya, ini cara jawab cepatnya aja. Komnas HAM dan Kontras itu lembaga independen. Oke, jawabannya yang di. Lanjut Bu ya. Kita lanjut ke ini. Oke. Dalam rangka mengapresiasi budaya bangsa lain untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia, seorang guru dituntut memiliki kemampuan mengembangkan model pembelajaran yang mampu mempersiapkan peserta didik memenuhi tuntutan tersebut. Contoh kegiatannya yang paling relevan adalah mengapresiasi budaya bangsa lain untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Saya tanyakan dulu ke Bapak Ibu. Jati diri bangsa Indonesia itu apa? Jati diri bangsa kita apa? Pancasila. Pancasila. Ya. Pancasila. Apa guna Pancasila terhadap budaya asing?
Memfilter, menyaring. Memfilter. Menyaring yang mana yang bagus, yang mana yang baik. Iya kan? Iya. Cari aja di sini yang memfilter. Yang mana? A. Menyajikan contoh. Ya nggak memfilter namanya. Mengklarifikasi nilai. Oh iya. Sama artinya dengan memfilter. Iya kan? Mengklasifikasi berarti membedakan nilai budaya asing. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Memfilter namanya. Ya. Mendiskusikan budaya asing ngapain? Mengelompokkan ngapain? Mengidentifikasi ngapain? Oke. Dengan cara mengklasifikasikan nilai budaya asing. Artinya ini sama dengan Memfilter. Memilah dia. Misalnya budaya Jepang. Budaya Jepang adalah bersih. Buang sampah jangan sembarangan, ya. Disiplin, etos kerja tinggi. Kita ambil budaya itu untuk mempengaruhi masyarakat. Tapi budaya yang buruknya kita buang. Itulah namanya memfilter. Berarti jawabannya yang B, sesuai dengan jati diri, memperkuat jati diri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Oke, paham, Bu? Paham. Iya. Lanjut ya, kita lanjut. Nggak payah soal UP, Bu. Oke. Yang ini yang agak ribet kalau bahasa Indonesia ya. Nah, Iya. secara segera ini mudah, apa namanya, susah mudah ini sebenarnya. Tapi kan kita harus paham juga. Segera para camat membuat pernyataan kekeringan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dengan terlebih dahulu meminta surat pernyataan kepada desa agar segera ditangani. Kata Bupati Tanah Datar usai rapat koordinasi antisipasi kekeringan di Ruang Manggala, Kabupaten Tanah Datar, Kamis 21 Agustus 2020. Oke. Di sini yang diminta penggunaan tanda baca pada teks tersebut adalah, kalau saya ini nggak ada koma sepertinya. Ya. Kalau saya nggak ada koma, biasanya kan habis Kamis tuh koma, kalau salah, Bu, ya. Atau Tanah Datar, biasanya koma. Kalau saya ini, kenapa saya ini, kita belum ke bahasa Indonesia ya. Jadi tanda koma antara Kamis dan Tanah Datar. Ini koma, harusnya koma ya. Ya. Tanda datar, koma, Kamis, nah, titik kan baru itu. Nih ya, saya jawabannya ini yang di. Ya. Ini kan cara jawab soal, karena dia langsung aja nih. Aturan koordinasi di Ruang Manggala, Kabupaten Tanah Datar, koma, Kamis 21 Agustus 2020, bukan langsung. Dan jadi jawabannya adalah yang di. Oke, ini ya, ini soal bahasa Indonesia ya, nanti kita bahas juga bahasa Indonesia terakhir biasa saya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Ini soalnya juga belum lengkap, di atasnya nggak ada lengkap ya. Di atas ini ada soal namanya foto soal orang ngirim tadi di 3 hari dan 5 hari lalu, yang setelah ujian itu banyak yang ngirim soal. Saya apa namanya, saya klasifikasikan, saya milah-milah nomor-nomornya. Ini nggak jelas atasnya, tapi saya bilang ini soalnya di antara situasi berikut kemungkinan paling bisa menggambarkan pemecahan masalahnya. Saya jawab adalah siswanya kurang dapat membaca gambar. Kalau kurang dapat membaca gambar, maka adalah kemampuan spasial. Oke, soal nomor 16 kita cancel dulu aja. Kenapa? Karena atasnya kita belum tahu. Jadi nggak tahu ini jawaban yang mana. Oke? Iya. Ya, kita cancel ini. Kenapa? Belum tahu soalnya yang atas itu apa. Terpotong dia. Maklum lah. Oke? Lanjut ke soal berikutnya. Nomor berapa nih? Nomor 11. Meminjam barang. Ini soal gampang juga. Soal tentang kepribadian. Meminjam barang seringkali dilakukan para siswa. Pada saat meminjam, siswa minta izin pada temannya. Beberapa siswa tidak minta izin tetapi langsung menggunakan barang tersebut karena ada di atas meja. Setelah selesai menggunakan barang, siswa tidak mengucapkan terima kasih. Siswa meletakkan kembali barang di atas meja. Barang yang dipinjam seringkali menjadi hilang karena pemilik barang tidak tahu barangnya dipinjam. Upaya yang dapat dilakukan guru agar siswa menghargai barang milik orang lain, ya udah, kalau pinjam itu izin ya, Bu ya. Iya. Ya, mana di sini izin? Tolong, terima kasih. Setelah minjam, terima kasih ya kan? Maka ajarkanlah seperti itu, ya udah, jawabannya sudah pasti yang membiasakan siswa menggunakan kata ajaib, tolong dan terima kasih. Pada saat meminjam, tolong, pada saat membalikan terima
Terima Terima kasih. kasih. Ya ini soalnya terlalu mudah, Lords namanya. Oke, pemerintah baik, Bu. Baik sekali pemerintah soal, nggak sulit. Ya kalau soal UP sekarang saya rasa nggak terlalu sulit. Kenapa? Kalau soal UP di bawah Oktober itu cukup sulit. Betul-betulan cukup sulit. Kalau sekarang tidak terasa sulit. Ya, mudah lah. Globalisasi adalah Pak Amir, Bu. mohon izin bertanya. Tadi di modul jawabannya C, Pak Amir. Ganti, Bu. Berarti Ganti. salah ya, Bu ya? Iya, Pak ya. salah. Oh, Jawabannya baik, Iya. Pak. Maaf, Bu. Terima Ya. kasih. Iya, oke. Namanya Pak Amir manusia, Bu. Kadang-kadang ya jawabnya ngantuk atau capek, Bu, gitu kan. Ya. Pak Amir, Iya, Ya. Pak. Pak Amir, Silakan. Pak Amir. Berarti kalau Februari lebih sulit, Pak, soalnya. Ya, gini, Bu, saya bilang. Saya bilang tadi apa? Soalnya jenisnya baru, tapi tidak sulit, tidak terlalu sulit. Maksudnya gini, yang sulit itu, Bu, soal di bawah Oktober, Bu. Di bawah Oktober 2022 nih, itu soalnya lebih sulit ketimbang sekarang ini, Bu. Ya. Saya kan udah ngalamin, saya kan udah ngajar dari 2020. Soal 2020 sampai sekarang ini di Oktober sama Desember kemarin, itu soalnya terlalu mudah. Kita katakan mudah lah. Enggak. Ya, pemerintah baik sekali saya rasa. Kan? Kalau Ibu kena soal Juni, kena soal di bawah itu, wah itu berat, Bu. Lumayan berat saya bilang. Nah, tapi kalau soal Februari nanti, maksud saya gini, Bu, soal fresh itu soalnya baru. Dia mirip-mirip, misalnya ini yang ditanyakan sosial budaya. Ini kan mirip dengan soal kemarin. Tanya juga soal sosial budaya. Soal yang baru ini mungkin Ibu tanya politik gitu loh, Bu. Mungkin Ibu ditanya budayanya aja. Mungkin Ibu tanya ekonomi. Paham saya, Bu? Paham maksud saya? Iya. Nah, Iya. fresh. Nggak mirip apa yang ditanyakan. Ini kan tanyaan sama. Dampak positif globalisasi bidang sosial budaya. Paham, Bu? Sama dengan kemarin. Dampak positif di sosial budaya. Itu sama aja. Kalau sama berarti mirip, ya kan, Bu? Mirip. Cuman ganti jawaban, kan? Iya. Kalau besok, Ibu bisa diganti dampak negatif di bidang ekonomi. Kan bisa jadi. Iya. Itu namanya soal fresh. Bukan Iya, soalnya iya. sulit, bukan, tapi soalnya fresh, baru. Ya, Hmm. yang ditanyakan beda, tapi konsepnya sama-sama globalisasi ditanya dampak positif dan dampak Negatif. Maksud saya Tapi paham? bidangnya berbeda. Iya. Maksud saya paham? Iya. Kadang-kadang kan guru gini, Bu. Ya maaf, dihafalnya mati nih. Pokoknya nanti keluar sosial budaya. Saya hafal mati nih katanya. Nah, itu yang nggak boleh menghafal. Yang boleh adalah memahami konsep. Iya, memahami konsep. Kalau ini dampak positif, oke, kita bahas. Globalisasi itu dipengaruhi ada 4 aspek, kalau nggak salah saya. Globalisasi, Pak ya bahasanya. Yang pertama dampak dari politik. Kalau politik ini berhubungan dengan ideologi. Misalnya, masuknya paham liberalisme itu dampak positif atau negatif? Masuknya negatif, bagus. Negatif di bidang politik. Iya, ideologi. Nah, masyarakat sekarang cenderung sukuisme. Itu namanya ideologi. Negatif, dampak di bidang politik. Ideologi yang dipengaruhi. Paham, Bu? Paham. Sekarang semangat gotong royong sudah mulai menipis. Itu di bidang politik. Ideologi yang dipengaruhi. Paham? Iya. Ngerti ya? Ya. Yang kedua, dampak di bidang ekonomi. Kalau ekonomi, bahasa lainnya adalah kesejahteraan, ya kan? Ekonomi. Ini bahasa lainnya kesejahteraan. Cari aja kalau misalnya dampak ekonominya negatif, berarti dia nggak punya sejahtera. Kalau positif, sejahtera, ya kan? Ya. Itu aja bedakannya, kan gitu. Kesejahteraan, misalnya dampak positif globalisasi, banyak supernet Indonesia dijual di luar negeri. Itu kan sejahtera kan? Ya. Ya, sejahteraan. Kan gitu namanya. Oke, paham, Bu ya? Paham. Yang ketiga dampaknya di bidang budaya. Iya. Masuknya K-pop mempengaruhi anak-anak sekarang. Opa, mempengaruhi emak-emak nonton Korea semua. Itu dampak budaya. Paham, Bapak Ibu? Ya. Kalau zaman kita itu, ya mungkin saya yang tua sini kan, atau ada yang lebih tua, saya 35. Mungkin zaman saya dulu saya nonton
di film TV itu Indianya Amitabh Bachchan, Shahrukh Khan, Kriti Kosan, ya kan? Nah, pengaruh budaya namanya ya. Kalau sekarang zamannya K-pop atau Korea. Oke, ada lagi yang namanya sosial Sosial budaya. budaya. Nah, Oh, inilah. budaya sendiri sosial budaya. Iya, betul sendiri. Kalau sosial itu sama lah. Sosial itu dampaknya jatuhnya ke perilaku ya. Budaya, sosial budaya. Nah, ini namanya kalau sosbud ini langsung aja ke diri sendiri. Integritas, ya, Integritas. integritas. Cari aja di sini integritas terhadap diri sendiri. Coba yang A, ditemukannya berbagai hasil peninggalan masa lalu. Ini budaya kan, Bu? Ya. Iya. Terbukanya lapangan kerja, ekonomi ya. Ekonomi. Ekonomi. Kan gampang sekali kan. Atas Meningkatnya etos kerja Ekonomi. tinggi kan. Ekonomi. Ekonomi. Ini sosial budaya kan. Oh, Meningkatnya apa itu, Pak? Etos kerja yang tinggi. Tas kerja. Bekerja keras, Oh, disiplin, semangat kemandirian, saya bilang tadi integritas. oh, Sosial budaya itu integritas ke diri kita sendiri. oh, diri sendiri. Iya, kerja keras, disiplin, kemandirian itu namanya sosial budaya. Ini sama soalnya seperti Oktober, diminta dampak positif sosial budaya. Ya udah jawabannya udah integritas, C aja jawabannya. Yang D apa? Masuknya K-pop, budaya kan, Bu? Ya. Makin kuatnya nilai kebebasan, ini politik. Iya kan? Ya. Iya ya, Pak. Ya. Dampak negatif yang itu. Jadi kita harus paham yang mana pengertian politik, yang mana pengertian ekonomi, yang mana pengertian budaya, yang mana pengertian sosial budaya. Kalau sosial budaya larinya ke integritas. Paham, Bu? Diri Ah. sendiri. Iya, Itu apa, Pak? Yang Apa, Bu? kemandirian, setelah kemandirian apa itu, Pak? rasional, Rasional. sportif. Oke. Jadi mungkin soal besok Ibu yang diminta dampak negatif di bidang politik. Jawabannya E. Paham, Bu? Makin kuatnya nih, Bu. Ya. Ya. Paham. Paham? Iya, Ah. Pak. Iya. Baik, makin kuatnya nilai kebebasan di kalangan remaja sehingga dapat menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang secara lebih. Oke lah, ini dampak positif ya. Iya. Ya. Nah, oke. Paham ya? Jadi seperti itu ya. Ini di bidang politik. Paham, Bu? Paham. Dampak apa nih nomor terbukanya lapangan kerja nih. Dampak positif di bidang ekonomi. Maka jawabannya B. Ya, terbukanya lapangan kerja. Iya. Besok Ibu yang ditanya itu, ya udah antara 4 ini. Kalau nggak budaya, ekonomi, sosial budaya, dan Politik. Politik. soal di Oktober samalah tanyakan, soal di Juni atau di Juli itu nggak salah saya ditanya di bidang politik. Di bawah lagi budaya semuanya. Dan ekonomi, sekali-sekali ekonomi. Seperti itu. Bukan soalnya itu ganti, bukan. Soalnya ditanyakan beda. Kalau Ya. itu tersebut, besok Ibu politik. Atau ekonomi, atau budaya, atau yang lain. Paham, Bu? Paham. Kenapa Atau baru bisa kenal Pak Amir sekarang? Iya. Atau bisa jadi gini. Dibikin gini. 1, 2, 3, 4, 5. Dampak-dampaknya. Kita pilih. Manakah dampak sosial budaya dan dampak politik? Paham maksud saya kan? Iya. Nah, seperti itulah soal UP dimain-mainkan kita. Tapi kita paham konsep. Kalau paham konsep, beres deh. Amin, insyaallah. Iya, Kalau saya yang harap ideologi itu. tadi apa saja, Pak? Apa, Bu? Ideologi, sukuisme, gotong royong. Ya, apa tadi? pengaruh. Pokoknya yang 5 sila itu dipengaruhin. Oh, iya, 5 iya, sila Pak. kita apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Masuknya Iya, paham agama. paham ateisme. Ateisme kan itu nggak mengenal Tuhan. Iya. Iya. Iya, Ya. Paham, Bu? paham. Paham. Yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang banyak orang kriminal dan ini itu ideologi Ya. politik lah itu ya. Dan nggak beradab misalnya gitu kan. Yang Ya. ketiga, persatuan Indonesia sekarang kita lebih mentingkan sekuisme. Paham, Bu? Paham. Paham. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, ya kan? Sekarang ini kita nggak ada lagi musyawarah. Itu namanya bidang politik. Paham, Bu? Paham. Iya. Ngerti, mau saya ngerti ya? Iya. Paham ya? Lanjut. Paham. Lanjut. Lanjut. Seperti itu ya. Saya Lanjut, harapkan
Satu kali aja, satu Bismillah. kali ujian udah langsung lulus. Nggak usah penting-penting. Bismillah, Bismillah, Pak. Iya, Ya Allah. makanya harus sering masuk Zoom ya. Maksudnya gini, Ibu sebulan lagi kan, sebulan 10 hari lagi kan, sebulan 10 Iya. hari. Ya. Itu kuatkan dulu imunitas, minumlah vitamin atau apapun itu, susu, madu dan lain sebagainya. Kenapa, Bu? Fokuslah sekarang. Kenapa? Jangan sampai kita menyiakan kesempatan yang ada di depan kita, ya. Ya. Jadi fokus aja, ya, fokus aja, stamina harus kuat. Walaupun kita siang ada Zoom dari LPTK capek, udah. Capek itu terbayar dengan lulus UP, ya Bu ya. Ya. Iya. Kalau Hmm. banyak kejadian, tep, ujian pertama nggak lulus, mental down, udah capek aku kerja tugas nggak lulus pula, kan gitu kan, jadi bahasanya. Jadi makanya Sama, fokus Pak. aja. Saya contohnya 2 Nah. kali Pak sudah. Fokus aja, fokus. Ya, mungkin kurang fokus. Kita fokus aja. Bismillah fokus. Kita ulangin ya. Sudah dibahas, ulangin lagi. Bahas, ulangin lagi. Seperti itulah cara belajar. Sampai muak. Kalau bisa sampai muak. Kenapa? Oh, udah bosen. Nah, udah bosen, udah tahu kan gitu kan. Seperti itu belajar. Belajar itu sampai muak. Oke? Iya, Baru Pak. jawab soal Ya, enak. Pak. Oke. Ya, fokus aja. Kenapa? Sertifikasi sumber Hidup. itu. Ya. Iya loh, Bapak. Iya. Dapurnya ngepul. Ngebul. Iya. Itu paling penting kan. Kalau liburan bisa kemana, Ma? Kemana-mana. Mana-mana. Paham nggak saya kan? Iya. Iya, Pak. Enak kan jadinya kan gitu. Iya. Oke. Ini yang Keluar masih takut sertifikasi, diusin, Pak. janjiannya kan enak kan gitu kan. Oke. Di kelas Anda ada seorang siswa yang selalu izin tidak mengikuti pembelajaran dan membawa Surat keterangan dokter. keterangan. Maka yang Dokter. Anda lakukan adalah, oke Bu, soal-soal seperti ini ada sampai 4 soal, masalah siswa terus. Iya. Saya pahamin, kalau masalah siswa seperti ini, pakailah cara humanisme. Apa itu Memanusiakan Pak? manusia. Memanusiakan ya manusia. manusia. Atau bahasa lainnya, kalau ada siswa yang lemah, jangan tinggalkan dia. Pegang tangannya, cari tahu apa penyebabnya, berikan solusi kepadanya. Berarti itulah humanisme. Ya udah, cari tahu aja apa penyebabnya. Udah selesai masalah. Ya saya jawab, kenapa? Saya udah paham kuncinya. Ini humanisme. Ya. Mencari tahu sakitnya. Siswa dengan alasan Mempercayai saja. Ya nggak mungkin lah tiap hari nggak masuk ya kan. Tiap dia belajar itu kan. Membiarkan saja salah. Biarkan nggak cocok. Ya. Meminta siswa dulu di kelas meminta belajarnya kurang bagus ya kan. Memanggil orang tuanya menjaga kondisi siswa tersebut ya kurang. Cari tahu dulu. sakitnya siswa. Iya, baru paham kita solusinya gimana ya kan? Ya. Ini kan solusi kedua ini, ya kan? Dan alasan Iya. tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Mengikuti pelajaran. Iya, kenapa dia tidak mengikuti pelajaran? Kan mencari tahu sakitnya apa. Dia tidak selalu izin tidak mengikuti Pembelajaran. bawa surat sakit dokter kan gitu. Iya. Kan tahu sakitnya ini apa kan gitu kan. Iya. Cari tahu dulu penyebabnya apa, baru kita paham Solusinya. kan jawaban yang tepat adalah yang A. Oke Bu? Iya. Pakai teori humanisme, memanusiakan manusia. Cari tahu penyebabnya, cari tahu solusinya gimana. Oke. Pertama cari penyebab dulu. Lanjut kita ke nomor 14. Ini juga soalnya ya bisa dikatakan soalnya cukup sulit atau cukup mudah. Kalau paham konsepnya mudah, kalau tidak paham konsep sulit nih. Oke. Dalam kegiatan pembelajaran guru perlu motivasi. Oke, langsung saya bikin ya. Kegiatan motivasi katanya. Kegiatan motivasi di pembelajaran. Catat Bu ya. Kegiatan motivasi itu ya, guru bawa media. Yang pertama guru punya alat media atau alat peraga biar siswa itu kepo. Kepo itu artinya bertanya-tanya dalam, Bu itu bawa apa? Medianya apa? Alat peraga atau media ya. Oke. Apalagi tampilkan video yang bermanfaat dalam kehidupan. Video bermanfaat dalam kehidupan ya, dalam kehidupan. Maaf Bu, tulisan saya jelek. Langsung aja. Oke. Ya, nggak apa-apa, Pak. Dalam kehidupan. Ya, Bisa dibaca. iya.
Penting Videonya konsepnya masuk. bermanfaat dalam kehidupan. Ya benar Bu, konsepnya harus masuk dulu. Jadi ada dua ya. Motivasi itu ada dua kegiatannya. Bawa alat peraga Ibu. Jadi siswa tuh kepo. Yang kedua, tampilkan video tentang pembelajaran itu, tentang belajar apa, tentang KD apa yang bermanfaat dengan kehidupannya. Carilah dua itu, maka selesailah Ibu. Paham Bu? Paham. Ya udah, kegiatan motivasinya ya udah cari alat peraga, media, cari video. Yang A untuk guru minta siswa untuk mewarnai aneka gambar. Ngapa ini? Salah. Salah. Menampilkan video, Ya, foto, betul. peragaman untuk, pas sekali. Ya, video Cocok, ada benar ya, videonya. Menyebutkan ngapain, mana media? Salah. Bertanya, ngapain? Salah. Tanda. Salah, ya. Jadi kalau paham konsep, jadi baca soal tuh udah tek selesai kan gitu. Konsepnya kalau dia kegiatan motivasi cuma dua, alat peraga, media, dan video yang Video. bermanfaat. Oke. Soalnya dari UP lalu 2020 sampai sekarang seperti ini terus. Kalau nggak video nanti alat peraga, videonya nggak ada alat peraganya, atau ada dua-duanya, alat peraga sama video. Videonya nggak nyambung dengan KD-nya, alat peraganya nyambung. Paham maksudnya? Ya. Karena ada jawaban tuh yang B. Pakai alat peraga nyambung dengan KD. Peraga sesuai KD nih, sesuai KD. Yang C pakai video tapi videonya Tidak sesuai dengan KD. Sesuai dengan iya. KD. Kadang-kadang video kata Pak Amir, video itu video. Jawablah Tapi video. lihat KD-nya. Tapi lihat KD-nya nggak sesuai. Nggak sesuai. Ngapa? Pilih alat peraga. Kan gitu aja kan. Sesuaikan dengan KD. Kalau nggak sesuai jangan dipilih kan gitu. Paham Bu? Paham. Kadang gitu yang lalu-lalu UP lalu tuh misalnya KD-nya tentang EPB KPK misalnya. Videonya adalah menampilkan bukan KPK EPB, perkalian. Jawabnya video. Kacau kita nih kan, perkalian pecahan. Kan nggak nyambung Bu. Enggak. Alat peraga nih mah, pilihlah alat peraga, media alat peraga. Jadi paham Bu ya, pahamin ya. Ya. Sesuaikan dengan KD. Ngerti? Paham. Paham. Saya bilangin, Pak. kalau soal sekarang dia langsung sama, langsung video tampilannya. Udah kita nggak usah pusing-pusing. Oktober, Desember langsung ada B, langsung ketemu. Tapi kalau yang lalu-lalu dibandingkan dia. Paham Bu ya? Ya. Karena saya bilang lebih sulit yang lalu-lalu UP-nya. Kalau sekarang pemerintah sudah sangat baik hati. Amin. Iya, Semoga baik terus. Baik terus ya, saya bilang pemerintah sangat baik lah untuk sekarang nih. Enggak, soalnya kok matematika lagi. Kok nggak sulit yang lalu? Saya tuh kok terlalu gampang gitu kan. Jadi kegiatan berikut yang dapat dilakukan pada inti pembelajaran di kelas 1 indikatornya adalah menentukan kosakata. Ini Bu. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Apa Bu? Ya Allah. Ambil. Aduh, ya Allah. Apa Bu? Tumpah itu mesti. Tumpah. Ambil lap dulu ya. Oke. Nggak Bu, tumpah dengan dilap Bu. Oke. Kegiatan berikut dapat dilakukan pada kegiatan inti pembelajaran di kelas 1 untuk indikator menentukan kosakata tentang anggota tubuh serta perawatannya melalui teks. Perhatikan Bu, kemarin di Desember ini guru-guru terjebak semua yang retaker kemarin tuh yang belum bimbel sama saya sekarang bimbel. Dia jawabnya, Pak ini kayak mana Pak? Saya jawab video Pak. Iya, betul emang video, cantik barang tuh yang video. Tapi saya bilang melalui teks pendek. Kalau melalui teks pendek, teks itu untuk diapain? Baca. Ya udah, Bu. B. Yang membaca. Siswa membaca dan menemukan kosakata tentang. B, selesai. Iya, B. Oh ya kan masuk. Terjebaknya itu di teks Iya. pendek itu Pak ya. Melalui teks pendek. Nggak Kuncinya di mungkin lah situ. siswa mengamati video, ngapain? Video dengan video. Ada 2 soal yang video. Oh, kalau ada kayak gini, nggak mungkin jawaban ini. Salah. Salah. Nah, Ngapain siswa nyanyi ya gitu? Iya, salah. Teks pendek ya dibaca dong. Ya kan? Iya. Ya. Bacaan, apa yang menggambar? Ngopo menggambar? Orang cuma disuruh menentukan kosakata. Menentukan teks pendek. Jawabannya B.
Yang B, Kata ya. kuncinya teks pendek ya dibaca. Iya, benar Pendek, sekali. iya. Teks itu dibaca, bukan diamati. Oke? Bukan digambar. Bukan digambar, dibaca. Paham? Paham. Ini soalnya Paham, Pak. lot, bisa mod, bisa hot. Ya, tergantung penilaian nih. Banyak kejebak kemarin. Pak, saya Pak yang ah lah Pak katanya. Aduh, nggak mungkin video Bu, teks pendek. Ah itu kan. Pak, kalau rela berkorban itu Pak, kayak kemarin ada soal, ada sebuah makam yang akan dipindah Pindah. menjadi Oh jalan raya. iya, ya. Iya. Pasti ketemu tuh Bu. Nanti kita bahas tuh di soal nomor berapa tuh. Lupa saya. Ibu cari Lanjut. nomor berapa. Iya, Kita bahas. Ya, Ini ya. akan sebagian saja. Iya. Ini Iya. belum ketemu ya. Ini belum ketemu soalnya. Kita berurut dulu Bu. Oke Bu. Nanti Ya, lanjut. Oke, lanjut. Oke, ini tentang nomor 16. Kita mudah-mudahan sampai 25 soal dapat. Biar selesai 120 soal dalam 5 pertemuan. Oke. Dhamma situs kumir banyak dipakai. Nah, ini tuh. Kita pahami dulu. Kita pahami dulu penelitian sejarah ya. Penelitian sejarah. Penelitian sejarah. Tahapannya itu ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama namanya itu heuristik. Heuristik artinya mengumpulkan sumber. Mengumpulkan sumber tertulis maupun lisan. Oke, yang kedua namanya validasi sumber. Validasi sumber ini biasanya ada apa namanya itu? Ada lembaga, ada tempatnya untuk validasi gitu ya. Ada doktor atau profesor yang validasi, tempat lembaganya lah. Kalau namanya lagi interpretasi, ini menafsirkan, menceritakan prestasi, ya, menceritakan apa yang telah diketahuinya melalui heuristik dan validasi. Yang keempat itu namanya histiografi. Histiografi. Apa ini histiografi? Menuliskan kembali yang dia tahu di dalam bentuk tulis atau bentuk replika-replika. Misalkan Ibu pernah ke museum Bu ya, ada replika-replika itu Bu ya? Ada. Nah, itu namanya histiografi. Paham Bu? Iya. Ya, itu namanya histiografi. Ada seseorang yang sudah paham tentang koin, ditemukannya, cari-carinya. Dia cerita sama Ibu, ini koin dari Majapahit, ketemu di sini, itu namanya interpretasi. Menceritakan, menafsirkan, ya. Valid sebelum dia menceritakan, valid dulu ke lembaga-lembaga yang terkenal atau lembaga yang punya kepentingan atau kewenangan untuk memvalidkan data itu. Yang ke-1 ini adalah heuristik mengumpulkan sumber. Contoh gimana Pak? Saya belum jelas Pak. Oke, saya pastikan dulu. Ada seorang ya, Andi atau orang menemukan koin logam, ya, koin logam. Bentuknya kita nggak tahu seperti apa, seperti bola. Oke, seperti bola. Ya, seperti bola. Oke, seperti bola ini kita nggak tahu ini bentuknya apa, koinnya apa, tapi ada seperti tulisan S, ya, S sama M, kan gitu. Nggak tahu ini koin apa. Dia cari tahu di fotonya di Google, ketemulah ini koin dari zaman Sriwijaya dan Majapahit. Mungkin ya Bu ya, cek aja nih. Oh, ini koin Sriwijaya dan Majapahit. Itu namanya, dia cari Google itu namanya heuristik. Iya, mengumpulkan data tentang koin ini. Dicarinya lah di perpustakaan. Dicarikannya lah di perpustakaan Eropa dan mana sebaiknya atau di mana-mana. Cari di Google, iya ini koin Sriwijaya dan Majapahit. Itu namanya heuristik. Paham Bu? Paham. Yang kedua, yang warna biru kedua, dia bener nggak ini? Kalau bener itu harus ada lembaga yang ada payung hukumnya memvalidkan itu bahwasannya koin peninggalan Majapahit, ya kan? Ya. Datanglah dia ke suatu lembaga sejarah atau lembaga tentang sejarah atau lembaga universitas atau lembaga apapun itu. Datanglah dia ke profesor dokternya itu. Bro, katanya, kan kawannya. Ini koin ini bener nggak Sriwijaya Majapahit? Bentar ya, tak teliti dulu. Bla 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 bla. Oh iya, pas sekali koin itu adalah koin kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Maka ini divalidkan.
divalidkan dengan diberitakan atau ada validnya lah. Oke, Bu? Ada lembaga yang validkan. Oke. Yang memvalidkan. Ya, sah. Ada lembaran yang sah. Mensahkan. Mengesahkan sah ini koin Majapahit dan Sriwijaya. Sahkan. Iya. Yang ketiga, dia udah senang. Mana tahu saya jualan gitu kan. Oke, datanglah dia ke rumah. Ada surat kabar datang atau namanya wartawan datang ke rumahnya. Dia cerita ini koin dari Majapahit ya. Aku nemunya di sini. Bla 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 di sini gini dan ini panjang lah itu tadi. Bla 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 panjang lah ada ceritanya. Itu namanya Interpretasi. interpretasi. Yang keempat, Menceritakan. setelah dia sampai tadi diceritakan, yang keempat, dia bingung. Oh, ini koin ini cocoknya ada replikanya. Dibuatnya replikanya pakai logam, gambar yang mirip, ditaruhnya di museum. Ya, Bu ya. Atau ditaruhnya di blogernya, ceritakannya di blogger. Itu namanya Historiografi. Paham, Bu? Paham. Pak. Jadi kita soalnya baca nama situs Kumir. Ini kan diberitakan sebelumnya antropolog forensik dari Universitas Airlangga. Ya udah jelas, Bu. Universitas yang mengesahkan dokter itu kelamin perempuan, tingginya udah jelas. Ini Validasi. Iya, mengesahkan. validasi. Kenapa? Yang cerita itu adalah dokter yang ada lembaganya, ya kan? Ya. Dan menyatakan benar ini kelamin perempuan. Kan itu namanya fakta, ya kan, Bu? Valid berarti. Oke? Paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Jadi yang misalnya ada soal-soal zaman lalu itu di bawah Oktober, itu soalnya gini, Bu. Kita kasih tahu soalnya ya. Seorang perempuan atau namanya ada siswa dibawa gurunya ke tempat-tempat ada replika kerajaan Majapahit. Penelitian sejarah berupa apa aja, Bu? Historiografi. Bagus, Bu. Bagus. Geografi. Bagus. Ada soal lagi di bawah Oktober itu seperti ini soalnya. Ada seorang peneliti ingin mengumpulkan sumber peristiwa proklamasi. Mengumpulkan sumber. Apa, Bu? Heuristik. Jadi paham, Bu? Paham. Mungkin hari ini yang masuk validasi, Ibu besok Heuristik. atau Historiografi. atau interpretasi. Paham, Bu? Iya. Itulah yang namanya saya bilang tadi soalnya fresh. Ngerti, Bu? Iya, Iya. Pak. Iya. Ini soal ini sama dengan soal Oktober. Jawabannya validasi. Paham ya maksud saya ya? Iya. Bisa dilanjutkan? Lanjut. Ini pasti satu soal ya. Kalau nggak heuristik nanya validasi. Kalau nggak validasi ya ini historiografi. Kalau nggak interpretasi. Lanjut ya. Kita masuk ke nomor yang agak susah nih. Kok susah, Pak? Ini susah ini. Ini tentang alat evaluasi ya, alat penilaian atau alat evaluasi. Ini perlu tulis, Bu. Perlu tulis, perlu ada pulpen. Kenapa? Karena ini soalnya banyak, 5 soal ya, hampir 5 soal nih. Kok banyak, Pak? Ya saya nggak tahu juga kok banyak soal ini. Ya. Alat evaluasi ya, sambil catat. Alat evaluasi ini agak panjang nih penerangannya atau penjelasannya. Alat evaluasi itu di dalamnya ada yang namanya teknik penilaian. Karena kisi-kisinya itu diminta alat evaluasi. Diberitahukan KD, kita harus bisa membedakan yang mana teknik, yang mana instrumen atau alat penilaian. Ya, instrumen atau alat penilaian. Oke. Alat evaluasi. Di dalamnya itu ada yang namanya teknik penilaian dan instrumen alat penilaian. Itu bahasa lainnya adalah alat ya. Instrumen adalah alat. Sama, Bu ya? Iya. Jadi pahamin ya. Iya. Evaluasi yang diminta di sekolah ada 3 apa aja, Bu? Sikap, Kognitif, psikomotor. sikap, Pengetahuan kognitif, sama pengetahuan, betul kognitif, pengetahuan, Keterampilan. ya, Sikap. keterampilan. 3 inilah yang diminta di soal ya. Sikap, pengetahuan,
dan keterampilan. Keterampilan. Teknik penilaian, instrumen penilaian yang mana? Oke. Ya. Ingat ya, alat evaluasi itu ya dalamnya ada teknik penilaian dan instrumen penilaian. Kita bahas dulu alat evaluasi sikap. Oke. Sikap. Apa alat evaluasinya? Kita bandingkan dulu. Yang mana tekniknya, yang mana instrumennya. Instrumen atau bahasa lainnya adalah Alat. Oke. Oke ya. Kita bedakan dulu. Oke. Yang pertama tekniknya itu adalah observasi ya. Observasi ya. Tekniknya adalah observasi. Yang kedua adalah penilaian diri ya. Yang ketiga adalah penilaian antar teman ya, antar teman. Oke. Kalau instrumen sikap ini, alat atau instrumen penilaian sikap, tambahi kata depannya lembar atau panduan ya. Lembar atau panduan pula, pedoman atau pedoman. Jadi kalau ada kata lembar observasi, itu namanya alat penilaian sikap atau instrumen penilaian sikap. Bisa dipahamin, Bu? Ya. Lembar penilaian diri. Lembar Lembar penilaian antar teman. Oke. Inilah bedanya yang mana teknik, yang mana instrumen. Kalau instrumen itu kata depannya di sikap itu lembar atau pedoman. Pedoman observasi, lembar penilaian diri, pedoman penilaian teman itu namanya alat instrumen penilaian. Tekniknya cuma 3, observasi, penilaian diri, Penilaian antar teman. itu tekniknya. Teknik beda dengan instrumen. Instrumen ada kata depan tambahin lembar atau pedoman. Paham? Paham. Oke. Ya, yang mau screenshot silakan, yang mau tulis silakan. Kita biar lanjut ke yang Pengetahuan. Pengetahuan. Ya. Lanjut, Pak. Lanjut, bisa ada yang mau tulis nggak ada? Tulis, Pak. Tuh, Pak. Tulis. Pak, screenshot aja. Ya, screenshot aja, lebih cepat screenshot. Ya. Udah? Ya. Oke. Kita lanjut yang Pengetahuan. pengetahuan. Saya hapuslah pengetahuan. Oke, kita masuk pengetahuan. Pengetahuan ini adalah ada teknik dan ada yang namanya instrumen. Bahasa lainnya apa, Bu? Alat. Instrumen sama alat sama. Instrumen penilaian atau alat penilaian. Satu, ada namanya tes tertulis. Yang kedua, tes lisan. Tekniknya ya. Tekniknya tes tertulis, tes lisan. Yang ketiga, penugasan. Oke. Biasanya kalau di apa namanya tuh di sini ya, di pengetahuan, instrumen atau alatnya ada kata soal. Biasanya, Bu ya. Soal. Misalnya yang pertama, soal pilihan ganda. Soal uraian, menjodohkan. Ya. Pak, kalau nggak ada soalnya, Pak, ya nggak apa. Pilihan ganda itu kan soal kan, Bu? Iya. Kalau pilihan ganda itu namanya instrumen penilaian pengetahuan. Paham ya? Ya. Yang kedua biasanya pakai kata soal, tapi kalau nggak ada kata soalnya langsung pilihan ganda atau langsung uraian itu namanya instrumen. Tekniknya ini tes tertulis, tes lisan, penugasan. Tes lisan itu instrumen alatnya adalah soal tanya jawab atau tanya jawab ya, tanya jawab guru. Tanya jawab atau soal kuis. Kuis ya. Yang ketiga ini penugasan adalah soal individu ataupun kelompok. Kalau dia disikap itu pakai lembar atau pedoman. Kalau di itu instrumen disikap, kalau alat atau instrumen di pengetahuan biasanya pakai soal. Paham, Bu? Paham. Paham ya? Ya. Yang terakhir nih,
Tampilan. Keterampilan. Oke, Sama keterampilan. apa? Screenshot dulu, screenshot. Ini layarnya kurang ke kiri sama saya, Pak. Oke, kurang ke Yang kiri. ke kiri. Kiri ya? Kiri. Ibu pakai apa, Bu? Oh, ini udah Ya, Pas ini saya saja, Pak. udah pas nih, Bu. Aku udah pas. Ya, Pak. Mungkin Tertutup laptop Ibu zoom-nya atau itu, HP Pak. Ibu. Tutup Pas zoom saja, itu, Pak. Bu. Udah pas loh, Bu. Saya nggak ada. Saya geser. Itu aja. Pak Amir bingung. Pas Sudah saja, Pak. pas. Pas. Ibu pakai HP, Bu ya? Ya, pakai HP, Pak. Iya, Karena pakai saya HP Pak. emang gitu. Maaf. Saya pakai laptop, Bapak. Pakai laptop kok nggak? Ini pas, Bu. Saya nggak. Ya, Iya, udah, Pak. Pas, Pak. udah. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut. Ya, pengetahuan dah ya. Ya, Screenshotnya sudah. Kita lanjut yang terakhir namanya keterampilan. keterampilan. Saya hapus, kita masuk ke keterampilan. Ada suara. Oke, keterampilan. Oke, keterampilan saya bikin bahan warnanya dulu. Warna yang cantik dulu, warna biru aja. Oke. Keterampilan samalah di sini ada tekniknya. Ada yang namanya instrumen atau alat penilaian. Oke. Yang pertama itu namanya unjuk kerja. Unjuk kerja. Atau bahasa lainnya adalah praktik atau kinerja. Oke. Contohnya apa, Pak? Contohnya menyajikan, bernyanyi, berpidato, menyampaikan pendapat, menceritakan, ya, mempraktekkan, memperagakan. Itu namanya unjuk kerja. Yang kedua, produk. Ibu buat videonya nilai, itu namanya produk. Ibu buat alat peraga dinilai, itu namanya produk. Ibu buat puisinya dinilai, itu namanya produk. Ibu buat cerpen dinilai, namanya produk. Ibu buat laporan dinilai, itu namanya produk. Paham? Paham. Yang ketiga, proyek. Oh, benar. Ibu dinilai dari prosesnya, dari kerjasama kelompok, dari alat yang dihasilkan. Itu panjang penilaiannya. Semua dinilai prosesnya terutama, itu namanya proyek. Oke, yang keempat namanya portofolio, kumpulan hasil karya siswa. Misalnya dia udah buat karya ini dikumpulkan sebelum ujian semester. Itu namanya Portofolio. Oke, alat instrumennya atau instrumen penilaiannya atau alat penilaiannya pakai kata rubrik, Bu. Oh. Rubrik atau kata lagi skala penilaian. Banyak bahasa nih, Bu. Atau ada lagi namanya lembar checklist. Banyak kali, Pak. Ya sama aja artinya. Rubrik artinya skala penilaian. Artinya lembar checklist. Paham, Bu? Paham, Pak. Ada pajak progresif tadi. Oke. Dah. Bahasa lainnya rubrik. Rubrik itu sama artinya dengan skala penilaian, sama artinya dengan lembar checklist. Jadi kalau diminta di sini nomor 1, rubrik kinerja itu namanya alat atau instrumen. Misalnya lagi skala penilaian produk. Itu sama artinya, Bu ya? Ya, Rubrik ini sama artinya ya, skala penilaian produk. lembar checklist gitu ya. Sama Pak. ya, lembar checklist, proyek. Sama artinya, Bu ya? Ya. Sama artinya itu. Oke. 4, rubrik portofolio. Seperti inilah yang namanya instrumen atau alat. Paham? Paham. Oke. Kalau udah paham, kita masuk contoh soal sampai 5 dulu. 5 saya kasih tahu soal ini, maka Ibu langsung jawab nih ya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Ya, saya bikin soal langsung, saya hapus. Siap. Ya. Screenshot dulu kalau mau screenshot. Saya hapus. Sudah screenshot, Pak. Oke, saya hapus soalnya. Yang pertama, soal KD-nya adalah bla 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 bla. Nggak tahu KD apa, Bu ya? Ya. Dibilang di sini guru ingin menilai sikap. Guru ingin Nilai sikap. menilai sikap. Guru ingin menilai sikap. Suara apa tuh? Oke, saya dulu. Guru ingin menilai sikap. Ya, sampai jawab aja nih ya. Maksudnya Ibu bisa di chat ini. Oke. Nilai sikap yang diminta adalah instrumen.
penilaian yang Nanti lembar. tepat. Ingat ya, guru ingin menilai sikap. Guru menilai sikap. Instrumen penilaian yang tepat. Sampai 5 soal ya, biar paham. Yang tepat adalah, ingat, instrumen. Harus ada kata depannya. Ya. Lembar. Bagus, Bu. Malah kacau, udah paham ini. Ya, observasi. Itu teknik. Bagus. Tes tertulis. Pengetahuan. Bagus, salah. Oke, ini teknik ya, bagus. Ya, saya pening juga nih. Pedoman. Pedoman penilaian diri. Teknik. Oh, ayo. Instrumen itu. Instrumen. Pedoman lembar sama, Bu ya. Ya. Hati-hati, Berarti lembar C. pedoman sama. Iya, Oh, bagus. kalau C ya. C. Produk. Yang di sini Teknik. skala Penilaian. 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 Skala penilaian. Instrumen keterampilan itu. Skala penilaian apa lagi bilang nih? Skala penilaian kinerja. Ibu jawab apa? C. Karena nilai si, Pedoman. nilai Sikap. si sikap. Sikap. Paham, Bu? Paham. Kalau saya ganti Paham, Pak. soalnya, yang manakah teknik? Saya ganti soalnya. Teknik penilaian yang tepat. Teknik Penilaian sikap yang penilaian. tepat. Teknik penilaian. Observasi. Observasi, Pak. Paham, Bu? Pak? Paham. Ngerti ya? Ya kan ya? Paham ya? Saya hapus ya. Ya, bos Pak. Sampai 5 nih saya bikin biar paham. Oke, yang nomor 2. KD-nya adalah titik-titik memerinci. Memerinci konsep Kognitif. bangun ruang. Iya, ini namanya kognitif. Penilaian yang tepat adalah katanya ini. Teknik penilaian atau kita bikin instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang tepat adalah ya. Ini apa, Bu? Kognitif ya. Ingat kognitif. Saya jawab ini adalah skala penilaian Salah. proyek. Rubrik kinerja. Salah. Tes tertulis. Iya. Uraian. Nah, itu. Baru yang Nah, itu Pak D, adalah Pak. lembar penilaian diri. Apa jawabannya? Instrumen. 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 Uraian. Karena ini kognitif. Paham, Bu? Yuk. Saya ganti soalnya ini. Saya ganti teknik. Kalau teknik, Ibu jawab mana? Tes tertulis. Itu paham konsepnya? Paham. Paham, Bapak Ibu? Insya Allah. Ya, paham Pak. Paham. Yang ketiga. Ya. Dulu. Oke, yang ketiga. Siswa KD-nya adalah siswa dapat melaporkan dalam bentuk tes tulis. Melaporkan dalam bentuk teks tulis. Ini apa, Bu? Laporan kan? Kan, Bu? Melaporkan dalam bentuk teks tulis berarti ini laporan ya. Membuat laporan berarti dia. A, B, C, D, E. Penilaian yang tepat adalah teknik penilaian yang tepat adalah, ingat, melaporkan. Ini soal UP kemarin di Oktober. Melaporkan dalam teks tulis. Yang tepat adalah, carilah dia. Keterampilan berarti ya, Pak? Iya, melaporkan berarti bentuknya laporan. Laporan itu tinggal pilih. Apakah kinerja, praktik ya. Apakah produk yang betul, Pak. apakah lembar skala produk. Ingat teknik. Apakah dia pakai soal uraian atau soal pilihan ganda, atau dia pakai rubrik
Portofolio. Produk, Pak. Apa jawabannya? Produk. Produk. Kalau teknik. Produk ya. Ya, produk. Kalau diganti soal UP kemarin ini, soal UP Oktober, dimintanya adalah instrumen. Instrumen rubrik. Rubrik. Portofolio E. Salah. Produk. Lembar skala produk. Karena nilai produknya. Buat iya, iya. laporan. ya. Terjebak di sini. Terjebak. Iya, di soal UP kemarin dibuat di sini, bukan lembar skala sih. Di sini adalah lembar checklist. Ya. Lembar checklist. Oke, jawabannya ini Bu ya. Karena dinilai adalah produknya. Produk dinilai kan melaporkan hasil laporan dengan bentuk teks tulis, maka itu adalah laporan. Laporan itu berarti produk. Maka adalah instrumennya adalah lembar checklist produk. Paham, Bu? Jangan kejebak ya. Ini bukan portofolio. Melaporkan dalam teks tulis itu adalah laporan. Laporan teks tulis. Produk berarti laporannya dilaporkan itu produk ya. Jadi jawabannya adalah instrumennya pakai kata lembar checklist boleh, pakai kata skala penilaian boleh, pakai kata rubrik boleh. Kejebak dengan bahasa rubrik portofolio. Ini bukan portofolio, paham, Pak? Iya. Oke. Pak. Ngerti ya? Oke. Satu soal lagi. Nomor 20 soal cukup nih. Oke, ini. Pada tema kewajibanku, seorang guru membuat indikator menyatakan siswa dapat mengidentifikasi. Ini kan sikap, apa pengetahuan, apa keterampilan? Mengidentifikasi. Pengetahuan, bagus Bu. Pengetahuan. Maka carilah alat ukur pengetahuan. Jurnal perkembangan siswa. Ini apa sih? Sikap. Tes tertulis. Pengetahuan. Lembar observasi. Sikap. Lembar observasi teknik apa alat? Apa instrumen? Instrumen. Paham, Bu? Ya. Paham. Portofolio. Teknik. Keterampilan. Penilaian diri. Keterampilan. Itu berarti sikap. Maka jawaban yang tepat adalah yang Tes tertulis. Tes tertulis. Pengetahuan. Bisa dipahamin? Bisa. Soal ini akan banyak Bu ya. Soal ini akan banyak. Ya, ini soalnya akan banyak nanti. Ada ya kadang-kadang 5 soal lebih loh Bu. Soal ini tentang tes tertulis, apakah alat penilaian, apakah teknik, tinggal pilih aja jawabannya. Oke? Aman, Bu? Aman. Oke, lanjut ya. Sedikit lagi. 20 soal udah dapat 20 soal nih. Oke. Nomor 18. Oh, udah nomor 18 rupanya. Oke. Sudah, nomor 18. Bu Widya, guru kelas 3 pada semester Kasal sedang menyusun muatan PPKN pada KD menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Rumusan indikatornya adalah, ingat Bu, di sini adalah belajar PPKN. KD-nya menceritakan. Kalau KD-nya menceritakan, KD ini, KD jadi IPK, ya, jadi IPK. Cari dulu yang sama KD-nya dengan IPK-nya, kata KKO-nya sama, minimal sama. Menceritakan, carilah menceritakan. Atau C2 itu, cuman yang C, yang B sama yang E. Ini salah C4 menganalisis, ini kita bahas nih ya, ini bukan di sekarang ya. C4 menyimpulkan, menyajikan ini C. Nah, salah. P itu P. Ini salah. Tinggal yang ini B sama C sama E. Ingat, ini belajar PPKN. Kalau pakai yang B, kalimat efektif belajar bahasa Indonesia. Ya, nyambung ya. Menceritakan secara lengkap dan tepat, ya ini benar. Kalau pakai intonasi yang benar, itu belajar bahasa Indonesia. Berarti C. Ya. Menceritakan dengan lengkap dan tepat, sesuai dengan KD. Paham Bu ya? Lanjut kita. Ini KD-nya di KKO-nya. Nanti kita bahas ini, bukan sekarang ya. Ini cara jawab soal aja. Oke. Sama kayak soal ini soal juga rumit, tapi kita bisa jawab. Pendidikan yang bermutu memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain kesediaan buku atau bahan ajar yang berkualitas. Namun demikian, semakin banyak buku cetak, semakin banyak pohon yang ditebang. Menghadapi dilema semacam ini, seorang guru yang profesional
Dituntut untuk mengambil keputusan yang bijak untuk mendukung pencapaian tersebut. Dituntut agar pohon-pohon itu, kan Bu ya, atau kertas itu tidak banyak dicetak. Bagaimana caranya menunya? Ya udah, pakai kertas daur ulang. Daur ulang. Ya udah selesai jawabannya. Ini soalnya langsung dapat. Masalahnya udah kertas-kertas banyak pohon ditebang. Jawabannya langsung pula yang B. Selesai kan, Bu? Iya. Yang lain nggak mungkin. Itu aja. Karena masalahnya adalah pembuatan kertas. Banyak buku yang dicetak. Semakin banyak buku cetak, semakin banyak pohon yang ditebang. Bagaimana cara kita mendukung? Yang mendukungnya dengan penggunaan kertas daur ulang. Caranya kan banyak kertas nggak pakai. Kan bisa daur ulang kan? Ya bisa. Dihilangi tulisannya. Bisa kan, Bu? Ya bisa aja kan gitu. Bisa cepat menyimpulkan seperti itu gimana sih, Pak? Jadi masalah, Bu. Jadi masalahnya apa? Banyak buku yang dicetak, semakin banyak pohon yang harus ditebang. Bagaimana sikap kita sebagai guru untuk mendukung kebijakan tersebut agar pohon tadi tidak banyak ditebang? Kan pohon itu kertas kan, Bu? Iya. Jawabannya di sini nggak ada lagi yang lain, cuman yang B yang kertas, yang lain nggak ada. Iya. Berarti mengkaitkan ya Pak ya, benar mengkaitkan lah, Bu, dari soal mengkaitkan apa masalah di soal dengan jawaban. Nyambung nggak? Kalau nyambung itu jawabannya. Solusinya nggak? Kalau banyak kertas yang ditebang, pohon ditebang, bagaimana guru kita sebagainya? Ya udah, kertas-kertas ini kita daur ulang. Ya kan? Namanya profesional. Oke, bisa daur ulang. Jadi kertas-kertas yang buruk-buruk itu, yang warna-warna lecek-lecek itu, warna agak-agak keabu-abuan itu kan? Kertas daur ulang itu. mahal malah Pak. Apa, Bu? Mahal kertas daur ulang itu. Iya, mahal, dia mahal kan. Tapi kan intinya kita udah paham, ya kan? Ya, kalau kita pakai kertas daur ulang yang mahal memang itu ada mesinnya. Harusnya sekolah mesinnya ada di situ kan kita, atau guru profesional ada alatnya kan gitu, Bu ya. Tapi kalau kita mikir ke sana jauh kali, pusing kepala kita. Cari aja jawaban yang sesuai, jawabannya yang B. Walaupun kenyataannya nggak ada, iya kan, Bu? Iya. Jangan hubungkan Kita kenyataan. pada konteksnya, pada Iya, soal. susah nanti. Kita konteks soal harus sesuai. Diminta pohon-pohon nggak banyak tebang, carilah kertas daur ulang, selesai jawaban. Paham ya? Paham Pak. Oke. Itulah jawabannya, Bu ya. Nggak usah pening-pening ya. Oke, nomor 20 ya, nomor 20. Ini lagi nih, ini soalnya lumayan susah, tapi kita apa namanya nih? Sesuaikan dengan aturan main ya. Maaf ya kalau kurang jelas soalnya karena soal foto juga. Jadi ya alhamdulillah dapat soal ya, Bu ya. Kalau enggak bingung kita kan. Ya, sesuai tata tertib yang berlaku, seorang guru menolak siswa masuk kelas karena terlambat. Ingat, Bu? Sesuai tata tertib yang berlaku, seorang guru menolak siswa masuk ke kelas. Kalau nanti jawabannya, siswa yang bersangkutan tidak beranjak dari depan pintu kelas, dia nggak masuk kelas, Bu ya. Oke. Pendengaran pelajaran walaupun berada di depan kelas. Tindakan guru adalah, ini banyak yang kejebak nih. Guru-guru banyak merasa kasihan. Suruhlah masuk. Kalau suruh masuk, maka aturan tata tertibnya nggak berlaku. Paham, Bu? Iya. Jadi jangan pernah suruh masuk. Kenapa? Sesuai tata tertib yang berlaku, seorang guru menolak siswa masuk ke kelas. Jangan suruh masuk. Kita cari dulu yang masuk. Salah yang masuk. Siswa yang berdiri dekat tempat tulis. Masuk nih kan? Iya. Tuh. Meminta siswa masuk kelas. Salah. Meminta siswa yang bersangkutan Masuk kelas. Salah. Memaksa siswa banyak pergi nggak boleh lah. Ya, disuruh pergi nggak boleh lah. Ya udah lah. Biarkan siswa itu berdiri di depan pintu kelas. Iya. Inilah yang adil, ya kan? Iya. Aturannya sesuai, hati nurani sesuai, ya kan? Iya. Kebijakan namanya. Kan nggak masuk kelas. Tapi kalau suruh masuk, ya kacau. Kenapa kacau? Besok banyak siswa yang terlambat. Masukkan. Iya, karena guru kemarin ini banyak yang jawabannya ini.
karena apresiasi niatnya. Wih, mantap kali kata-katanya yang B nih. Siswanya masuk kelas sebagai apresiasi. Kacau kalau gini. Kalau gini diapresiasi, maka besok banyak yang Tidak Yang berangkat. terlambat. tidak berangkat. Aturan ini tidak Tidak berlaku. Berlaku. Maka carilah jawabannya sesuai aturan dan tidak melukai perasaan siswa. Benar kan? Iya. Jawabannya E. Biarkan aja dia di depan kelas sambil mendengarkan, aturan kita tetap berlaku. Oke? Iya. Ya. Paham Bapak Ibu? Aman. Aman ya? Oke ya. 9 menit lagi. Oke lah. Istirahatlah kita ya. Capek dah doi. Oke. Besok 30 soal aja kita besok. Besok gampang kok. Oke, Ya. kita istirahat dulu. Karena tidur itu penting ya. Tidur itu penting. Ibu ya ingat dulu ya, 1 bulan ini fokuslah, fokus. Minumlah vitamin, madu dan lain sebagainya untuk menambah Siap. stamina. Ya. Lebih dan kurang saya minta maaf, Bu. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.